Izin share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah. Nah ya. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Bapak Ibu sudah bisa hadir. Kita ketemu lagi di ngaji online kajian Islam Psikologi ke-45. Hari ini bahasannya penting nih karena judulnya Career Counseling Super Theory. Saya juga penasaran nih mau lihat langsung ya. Oke, berikut ini bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, saya bacakan tata tertib. Pertama, peserta menggunakan busana sopan dan rapi, stay mute atau nonaktifkan suara selama pemaparan materi berlangsung. Video dalam kondisi on saat sesi foto bersama, ruang Zoom akan off selama 7 menit setelah penutupan. Sampaikan pertanyaan di kolom chat, narasumber menjawab saat sesi tanya jawab. Berikut ini adalah link dokumentasi di YouTube dan link dokumentasi di Instagram. Ini adalah time schedule kita, dibuka ruang Zoom jam 15.30, lalu pengajian surat Yasin, pemaparan materi, tanya jawab, foto bersama, dan penutupan serta memorabilia. Insya Allah nanti kita berakhir pada pukul 17.15. Berikut ini adalah rundown acara, pembukaan oleh MC, lanjutkan pembacaan surat Yasin oleh Ustadz Arif Rahman, MSI, sambutan moderator kita Profesor Dr. Reni Akbar Hawadi, MMC Psikolog. Lalu pembicara tamu kita hari ini adalah Ai Nur Hasana SAG dengan judul Career Counseling Super Theory. Tanya jawab dan hadiah kuis hari ini oleh Manari Bread and Cake. Ini adalah profil dari moderator kita, Profesor Dr. Reni Akbar Hawadi, MSI MM Psikolog, Guru Besar Universitas Indonesia Fakultas Psikologi. Bagian atas ada untuk silaturahim, website, email, Facebook, dan Instagram. Selanjutnya adalah profil narasumber kita, yaitu Ai Nur Hasana SAG, lahir 21 November tahun 1995. Pendidikan tahun 2007 S1 UIN Sunan Gunung Jati Bandung, tahun 2020 mahasiswa S2 Kajian Islam dan Psikologi PSK TTI SKSG Universitas Indonesia. Aktivitas Samudra Foundation, Call Center Garuda Indonesia Contact Center, tahun 2017 lulusan terbaik IPK tertinggi wisuda ke-67 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di atas juga ada untuk silaturahim, email, Facebook, dan nomor telepon. Berikut ini ada sedikit promosi dari sponsor Manari bahwa ada diskon untuk spesial promo cookies menjelang Ramadan dan Lebaran nanti berlaku mulai 12 Maret sampai 31 Maret tahun 2021. Dan ini adalah testimoni dari Ustadz Abi Maki. Lahir batin loh. Ini ada berkah batinnya, amalan ringan paling menakjubkan dari guru kita Syekh Ali Jabir. Allah ya Allah ya Rabbi. Ini pasti insya Allah sangat bermanfaat. Begitu dapat ini nih, frozen brownies ya, ini Manari frozen brownies. Nah ini berkah lahirnya, masya Allah. Dan tentunya ini beda-beda rasanya. Beda rasa ya. Insya Allah enak, halal thayyibah. Dan ternyata juga dikasih ini loh, hand sanitizer. Kesehatannya nih, masya Allah. Ini packagingnya bagus banget loh, lucu. Begitunya ini dapat ini. Dapatlah kemuliaan dengan taubat. Masya Allah, nasihat dari packagingnya udah nasihat. Luar biasa. Berkah. Syukran, jazakumullah khair, Manari Bakery and Cake. Demikianlah tadi paparan mengenai susunan acara, rundown, dan promo dari Manari Bread and Bakery. Acara selanjutnya pembacaan surat Yasin bersama Ustadz M. Arifur Rahman. Silakan Ustadz Arif. Jadi pakai bahasa Sunda nih karena dari Bandung ya. Waduh. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, haula wala quwata illa billah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شاء لله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم وصلنا جميع مشايخنا ومرشدنا جميع المرحومين جميع أهل الصوفية ومشارق الأرض إلى مغاربها برها وظهرها وصالنا مجلس من كمعناها هنا بسببه والأجل بشفاعة رسول الله بكرامة أولياء الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بالقبول وتمام كل صور صلاة الشان ظاهرة باطنة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدنا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا تلاميذنا وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقلبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة وامتحان بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شاء لله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا
إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين يتبعون من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نورقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم
كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعظون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون
Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Arief. Selalu hadir tiap Jumat. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Bapak Ibu, selanjutnya adalah sambutan dari moderator kita, Profesor Dr. Reni Akbar Hawadi. Kepada Ibu kami persilahkan. Terima kasih Bu Dewi, terima kasih Ustadz Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati para peserta ngaji online, kajian psikologi. Di sini udah saya lihat kayaknya ada Pak Gutomo. Terima kasih Pak Gutomo. Lagi luang ya waktunya ya Pak, bisa hadir. Terima kasih. Kemudian ada Bu Trulis Strasno, Pak Joko, Bu Ike, Bu Erdina, Bu Nurul, Bu Arum, Kak Fira, Bu Ade Kurniati, Bu Nida, Bu Tessa, dan Bu Finas. Ya, terima kasih. Ini sore ini adalah tentang teori karir, ya. Jadi karena judulnya kan adalah kajian Islam dan psikologi. Ini jangan berpretensi bahwa dalam setiap pertemuan ini akan ada dari sisi Islamnya yang betul-betul komprehensif ya. Karena pada waktu saat diminta untuk mendirikan ya, membangun kajian Islam dan psikologi di program Pasar Sarjana UI itu masih bersifat terbuka. Ya, bersifat terbuka itu artinya berupa kajian-kajian ya. Jadi silakan dari sisi psikologi barat seperti ini, kemudian dari Islamnya para mahasiswa itu diminta untuk menggali, mencari dalam hadis dan Al-Quran dan hadis ya, sehingga dari saya akan mendapatkan teori dari Barat ya, teori karir dari Super ya, sore ini tentang karir. Nah kemudian nanti mahasiswa dalam hal ini saudara Ainur Hasanah akan mencari ya dalam Al-Quran dan hadis itu yang seperti apa. Nah kalau misalnya nanti Pak Joko atau siapa yang di sini bisa lebih paham tentang teori karir dari sisi Islam ya silakan ya, itu terbuka, dan biasanya mahasiswa itu membuat untuk tugas akhirnya ya. Baiklah, nggak usah berpanjang lebar lagi, kita dengarkan paparan teori karir Super dari saudara Ainur Hasanah yang ini sekarang berada jauh ya karena lagi COVID gini, dari Garut Selatan ya, Ai ya. Benar, Prof. Ya, itu Garut Selatan di mana ya? Apa nama kecamatannya? Kecamatan Cikelet. Cikelet ya, itu jauh sekali. Baik, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Reni dan juga pihak panitia penyelenggara, juga seluruh peserta. Mudah-mudahan pada sore hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, izin untuk share screen terlebih dahulu mengenai paparan untuk sore hari ini. Insya Allah kita akan membahas mengenai teori konseling karir, di mana untuk fokus teorinya ini adalah teori dari Super ya. Baik, untuk pembahasannya inti yang pertama adalah terkait biografi singkat dari Donald Super, kemudian teori, selanjutnya pandangan Islam mengenai teori perkembangan karir, kemudian yang terakhir kesimpulan. Langsung saja kepada biografi singkatnya. Untuk Donald S. Super ini lahir pada tanggal 10 Juli tahun 1910 di Honolulu, Hawaii, Amerika. Orang tuanya, ayahnya bernama Paul, itu seorang HRD dan ibunya adalah seorang penulis. Kemudian untuk pendidikannya, pendidikan terakhir tahun 1940 di Columbia University. Kemudian pada tahun 1936 sebelumnya itu kuliah di Oxford University.
Untuk karir, pertama kali dari tokoh super ini, itu memulai karirnya pada tahun 1930, yaitu menjadi seorang employment counselor. Kemudian melanjutkan menjadi founder dari Cleveland, Ohio Guidance Service, Director of Clark University Student Personnel Bureau. Dan untuk salah satu karyanya di sini ada Dynamic of Vocational Adjustment, diterbitkan pada tahun 1942. Kemudian ada juga buku yang berjudul Vocational Development, tahun 1957. Untuk Super ini meninggal pada tahun 21 Juni tahun 1994, masih di Amerika, di Savannah, Georgia. Baik, untuk selanjutnya inti dari teori super. Pertama, kita berawal dari asumsi dasar teori super terlebih dahulu, di mana ada 4 asumsi. Yang pertama, teori ini itu berdasarkan kepada perkembangan seseorang. Jadi fokusnya itu memang melihat meninjau karir itu dilihat dari perkembangannya. Kemudian untuk fokusnya ini lebih kepada perilaku karir. Kemudian teori ini juga memandang bahwa manusia itu merupakan refleksi dari apa yang dia lakukan. Dan yang terakhir untuk asumsi dasarnya adalah tentang pentingnya konsep diri dalam diri setiap individu. Selanjutnya, mohon maaf. Baik. Ini untuk proposisi dari teori super ya. Yang pertama, super itu melihat bahwa setiap individu itu memiliki perbedaan. Ini bisa ditinjau bahwa memang setiap individu itu tidak sama. Dalam hal ini bisa dilihat dari segi fisik, secara biologis itu memang ada perbedaan. Dari segi kemampuan, setiap manusia atau individu itu juga berbeda. Kemudian dari segi psikologis atau dari kepribadian itu juga ada perbedaan. Selanjutnya untuk yang kedua, proposisi mengenai teori super ini, sebentar, mohon maaf. Baik, yang kedua, untuk proposisinya itu melihat bahwa setiap individu memiliki kecakapan dalam memilih pekerjaan supaya berhasil. Jadi setiap individu ini memang memiliki kesempatan untuk memilih, jadi memiliki skill untuk memilih di bidang apa untuk nantinya dia berkarir. Kemudian yang ketiga, setiap pekerjaan itu membutuhkan pola khas dari kemampuan, minat, dan sifat kepribadian. Nah ini juga kualifikasi dari setiap pekerjaan itu posisinya, jadi setiap pekerjaan itu mempunyai ciri yang khas yang memang itu bisa menyesuaikan dengan skill setiap individu. Berikutnya yang keempat, di mana preferensi kemampuan vokasional, situasi, serta konsep diri ini berubah karena waktu dan pengalaman. Jadi adanya proses yang panjang dalam suatu karir itu bisa mengubah konsep diri seseorang. Karena mungkin ada pengalaman-pengalaman yang dia dapatkan dengan situasi-situasi yang berbeda. Kemudian untuk proposisi yang kelima, di mana setiap proses ini disimpulkan dalam tahap kehidupan. Jadi sesuai dengan tahap perkembangan tadi sebagaimana asumsinya, di mana ada tahap pertumbuhan, tahap eksplorasi, kemudian tahap pemantapan, pembinaan, dan tahap kemunduran. Kemudian yang keenam, pola karirnya ditentukan oleh taraf sosioekonomi orang tua, kemampuan mental, ciri kepribadian, dan adanya kesempatan. Nah, ini juga salah satu faktor yang menentukan, yaitu dari segi sosial ekonomi, di mana itu pasti akan ada perbedaan dari setiap individu yang memiliki latar belakang ekonomi atau latar belakang sosial yang berbeda. Kemudian, untuk proposisi yang ketujuh,
di mana perkembangan individu itu dalam tahapan perkembangannya akan dibantu dengan melakukan uji realitas serta mengembangkan konsep diri. Jadi setiap pilihan-pilihan yang ia pilih nanti itu merupakan proses uji coba. Jadi di lapangannya seperti apa ketika si individu menentukan sebuah karir, itu akan berpengaruh terhadap pengembangan konsep dirinya. Kemudian yang ke-8 terkait dengan konsep diri, di mana ini merupakan hasil interaksi dari kemampuan bawaan yang ada pada setiap individu, kondisi fisiknya, kemudian situasi atau kesempatan yang tersedia. Dan ini juga akan dilakukan evaluasi apakah peran-peran tersebut itu ada persetujuan atau dukungan dari orang lain atau tidak. Yang ke-9 adalah proses kompromi antara faktor individu dan sosial. Kemudian kompromi antara konsep diri dengan realitas. Nah, dan itu juga merupakan peran dalam berbagai keadaan seperti pergaulan, pribadi, dan juga relasi antar sesama, kemudian kaitannya juga dengan pekerjaan. Jadi ada proses kompromi atau harus ada sinkronisasi di sana antara diri individu tersebut dengan lingkungannya seperti apa, kemudian terkait konsep dirinya dengan kenyataan seperti apa. Nah, itu juga sangat berperan dalam menentukan karir seseorang. Yang ke-10 untuk proposisinya adalah kepuasan kerja, di mana hidup ini tergantung pada sejauh mana individu dapat menyalurkan kemampuan, minat, sifat, dan nilai pribadinya. Jadi di sini tidak hanya sebatas untuk mendapatkan uang, jadi ada hal lain yang berupa kepuasan ketika seseorang mengejar karir, di mana ia bisa mampu untuk menyalurkan kemampuan, menyalurkan minat, dan juga di sana ada nilai sosial. Jadi tidak hanya sebatas untuk mencari uang atau untuk memenuhi kebutuhan biologis saja. Kemudian untuk yang ke-11, ini kepuasan yang diperoleh dari pekerjaan itu selaras dengan penerapan konsep diri. Nah, ini yang diharapkan dari teori super ketika antara konsep diri dengan karir yang ia capai itu sesuai, maka di sana akan tercapai kepuasan. Kemudian yang terakhir untuk proposisinya, di mana bekerja dan pekerjaan ini merupakan titik pusat organisasi kepribadian bagi setiap individu. Baik, pertama kali kita beralih dari proposisi teori super. Ini ada rainbow teori yang merupakan ciri khas dari teori super, di mana di sini ada peran dari hidup setiap individu, yaitu perannya sebagai anak, kemudian student, leisure, kemudian citizen, worker, parent, spouse, dan homemaker. Nah, dari titik-titik ini kita bisa melihat seberapa besar intensitas atau peran yang yang dimainkan oleh si individu tersebut. Jadi semakin besar lingkarannya, maka perannya itu semakin besar. Contohnya pada usia 5 tahun, di mana peran kita itu saat itu masih menjadi anak-anak. Nah, jadi intensitas hubungan dengan orang tua di sini sangat tinggi, sehingga di sini dilambangkan dengan lingkaran bulat yang besar. Kemudian ini berlangsung sampai kurang lebih sekitar usia 30 tahunan. Sampai kita berkeluarga, itu intensitas di awal keluarga mungkin masih sangat tinggi hubungan antara anak dengan orang tua. Kemudian ada penurunan sampai sekitar usia 70 atau 75 tahun, di mana ketika mungkin kondisinya orang tua kita itu sudah beranjak lebih berumur, jadi lebih membutuhkan perawatan. Nah, itu biasanya intensitas hubungan dengan orang tua itu lebih tinggi lagi. Kemudian pada saat memerankan peran sebagai pelajar, nah ini juga di awal-awal masih sangat tinggi,
sebagai pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan atas. Nah, tetapi ini menyesuaikan juga dengan budaya setiap daerah ya. Jadi tidak bisa dipastikan juga. Nah, namun ini biasanya terus berproses untuk peran sebagai pelajar meskipun yang dipelajari itu tidak di pendidikan formal. Nah, demikian juga ini perannya sebagai masyarakat, leisurit, menjadi pekerja pada usia 30, misalkan itu sudah sangat aktif bekerja, misalkan sangat produktif di usia tersebut. Kemudian peran sebagai orang tua, sekitar usia 30 lebih, hingga akhir menjelang usia 80-an, itu peran orang tua semakin menurun ya, karena mungkin anaknya sudah terpisah, sudah mandiri, jadi mungkin perannya tidak terlalu signifikan seperti pada usia awal anak-anak masih kecil. Kemudian spouse, homemaker, ini dengan pasangan, ini jika kita lihat dibandingkan dengan yang lain, lingkarannya ini besar semua ya. Jadi memang rata-rata setiap individu itu menghabiskan waktu bersama pasangannya itu sampai akhir periode kehidupannya. Kemudian homemaker ini intensitasnya tidak terlalu tinggi tetapi kondisinya sangat stabil. Kemudian menjelang usia lebih mencapai 75, 80, nah ini lebih tinggi. Kemudian dari teori super ini juga ini ada beberapa faktor faktor gaya hidup yang sangat memiliki peran atau pengaruh terhadap penentuan karir seorang individu. Di sini ada 3 kategori untuk determinannya. Yang pertama environmental determinan atau peran dari lingkungan, di mana untuk pekerjaan ini melihat si individu terdorong untuk bekerja itu melihat dari situasi seberapa banyak lapangan pekerjaan yang tersedia. Jadi memang menyesuaikan. Nah, biasanya itu menjadi salah satu faktor yang mendorong atau yang memotivasi individu untuk memilih karir di bidang apa. Jadi menyesuaikan biasanya, misalkan kita dengar ada kabar, katanya misalkan di bagian apa sedang ada dibutuhkan posisi. Nah, biasanya itu juga mendorong ke sana. Kemudian untuk determinant situation, di mana ini berdasarkan kepada kondisi historikal dan sosioekonomis seseorang. Nah, ini juga sangat menentukan terhadap pemilihan karir seorang individu, di mana untuk latar belakang ekonomi, misalkan dari orang yang berada dan misalkan orang yang biasa, itu ada perbedaan faktor yang mendorong. Bisa saja misalkan posisinya ketika seseorang itu berasal dari yang ekonominya menengah ke bawah. Ketika konsep dirinya itu tidak terbangun dengan baik, dalam artian dia terlalu memandang pesimis terhadap masa depannya, bisa saja dorongan terhadap karirnya itu sangat rendah. Jadi dia hanya misalkan, saya mah orang biasa, paling juga kerja nerusin orang tua, jadi tukang kuli atau apa, itu bisa saja seperti itu. Namun apabila kondisi konsep dirinya terbangun dengan positif, ketika dia berada di lingkungan yang kurang mampu, itu bisa saja dia terdorong, saya dari keluarga kurang mampu. Jadi di sana ada dorongan, gimana nih caranya supaya saya bisa mendapatkan karir yang lebih baik sehingga dapat merubah situasi ekonomi keluarga. Nah, itu juga bisa menentukan. Demikian juga dengan kondisi yang sosial ekonominya sangat tinggi. Itu bisa saja sangat terdorong untuk melakukan apa yang orang tuanya lakukan, misalkan dengan aktif berbisnis, mempelajari melihat dari figur-figur keluarganya seperti apa, atau bisa saja mungkin
individu tersebut dalam perkembangan kepribadiannya dia justru terlalu merasa enak dengan situasi yang sudah ada, jadi seperti terlalu manja, jadi sudah enak dengan fasilitas yang diberikan orang tua, bisa saja juga itu menjadi faktor yang menunda untuk memiliki karir yang bagus, karena dia sudah merasa enak dengan fasilitas yang sudah dia dapatkan. Itu juga sangat menentukan. Kemudian dari faktor personalnya, ini ada dari faktor psikologis dan juga faktor biologis. Ini biasanya lebih ke arah kualifikasi yang dibutuhkan dari pekerjaan ya. Seperti dari faktor biologis, itu biasanya kan ada standar tinggi badan misalkan. Kemudian ada standar gender, apakah perempuan atau laki-laki, dari usia. Kemudian dari faktor psikologis juga itu menjadi pertimbangan juga, di mana biasanya ada yang menjadi kualifikasi itu mampu bekerja di bawah tekanan, seperti itu. Salah satunya itu yang menjadi faktor pendorong dalam penentuan karir seseorang. Berikutnya ini mengenai tahapan perkembangan yang dikembangkan oleh super, di mana ada 5 tahapan inti, yaitu yang pertama pada usia 0 sampai 14 tahun, yaitu masa pertumbuhan. Kemudian eksplorasi pada usia 14 sampai 24 tahun. Selanjutnya establishment dari usia 24 sampai 44 tahun. Berikutnya maintenance pada usia 44 sampai 64 tahun. Dan terakhir tahapan decline atau disengagement pada usia 65 tahun ke atas. Kita bahas satu persatu dari tahapan perkembangan ini, diawali dari tahap pertumbuhan, di mana untuk tugas perkembangan pada usia 0 sampai 14 tahun ini, yaitu untuk membangun gambaran tentang diri atau konsep diri tadi. Nah, ini melihat dari gambaran orang lain. Biasanya ini dibentuk melalui identifikasi tokoh-tokoh yang ada di keluarga ataupun di sekolah. Jadi bisa saja dia apa yang dia lihat di sekolah, apa yang dia lihat di keluarga, itu bisa memberikan gambaran terkait karir untuk masa depannya. Pada usia, nah ini ada pembagiannya atau subtahapannya, yaitu dimulai dari usia 4 sampai 10 tahun, merupakan tahapan fantasi di mana seorang anak itu sudah memiliki kemampuan untuk berimajinasi, untuk menjadi apa nanti. Misalkan ketika melihat keluarganya ada yang menjadi dokter, kemudian melihat tantenya misalkan menjadi atlet bulu tangkis. Nah, di sana dia sudah mulai berfantasi, sudah melihat, oh nanti aku mau jadi apa? Biasanya main dokter-dokteran atau main masak-masakan, seolah-olah dia jadi koki. Nah, di tahapan usia 4-10 tahun itu dilakukan. Kemudian untuk tahapan interest, yaitu dimulai dari usia 11-12 tahun. Nah, pada tahapan ini itu sudah mulai ada ketertarikan yang lebih cenderung lebih jelas ketertarikannya. Dalam karir, misalkan dia melihat, oh saya pengen nih jadi koki biar bisa icip-icip makanan, atau ada alasan lain biar bisa bikin restoran misalkan, atau saya mau jadi atlet biar terkenal. Nah, seperti itu sudah mulai ada ketertarikan di usia 11-12 tahun. Jadi memang sudah bukan imajinasi lagi, tetapi sudah berdasarkan alasan yang logis. Kemudian pada usia 13-14 tahun, ini adalah tahapan capacity di mana untuk skill itu sudah mulai diasah pada tahapan ini. Misalkan dia tertarik untuk menjadi seorang atlet. Nah, biasanya dia rajin melakukan latihan-latihan fisik seperti olahraga, berlari, misalkan berenang, membentuk fisik, itu sudah mulai dilakukan.
Ini untuk rangkaian tahapan pertumbuhannya. Selanjutnya, naik lagi ke tahapan eksplorasi di usia 14 sampai 24 tahun. Nah, ini juga sama terbagi 3 subtahapan. Yang pertama adalah tahapan tentatif, yaitu terjadi pada usia 14 sampai 17 tahun. Nah, dalam tahapan ini, individu itu sudah membuat pilihan-pilihan sementara terkait karirnya. Dan di sana itu juga sudah dilakukan uji coba. Misalkan tadi dia tertarik banyak hal, jadi dia sudah mulai coba. Misalkan saya coba nih jadi jadi atlet renang, dia ikut klub renang, misalkan ikut kompetisi renang. Tapi di sisi lain dia juga nyoba misalkan jadi atlet sepak bola. Dia ikut klub sepak bola juga misalkan. Ikut berlatih. Nah, itu sudah mulai diuji cobakan di sana. Kemudian pada tahapan berikutnya transisi usia 18 sampai 21 tahun. Nah, yang tadinya dari banyak pilihan tuh bermacam-macam. Kemudian di sini mulai ada peralihan dari yang tadinya sifatnya umum sangat banyak, kemudian ada spesifikasi. Oh, saya ternyata lebih cocok misalkan jadi atlet sepak bola aja deh. Nah, di usia ini sudah ada pilihan yang lebih spesifik. Akhirnya dia menentukan pilihannya sebagai menjadi seorang atlet sepak bola misalkan. Nah, kemudian di tahapan berikutnya ketika sudah mencapai usia 22 sampai 24 tahun, ketika dia sudah menentukan untuk menjadi atlet sepak bola, kemudian dia menjadikan ini sebagai sebuah pekerjaan. Dan ini merupakan pekerjaan pertama yang dia pilih. Dia serius untuk menekuni karirnya menjadi seorang atlet dan melihat bahwa ini sangat potensial. Namun di sini posisinya itu masih percobaan. Karena apabila ketika sudah berlangsung, misalkan ada sesuatu yang masih tidak cocok dengan dirinya, itu masih ada kemungkinan dia untuk beralih dan mencari posisi pekerjaan lain yang memang menurut dia itu lebih cocok dengan dirinya. Jadi tugas perkembangannya di sini adalah untuk mengeksplorasi dunia kerja secara umum, kemudian melakukan spesifikasi karir yang diinginkan. Selanjutnya, untuk tahapan establishment, di mana ada 2 subtahapan. Untuk yang pertama, tahapan trial usia 24-30 tahun, di mana seorang individu itu akan menetapkan posisi dalam pekerjaan yang dipilih. Nah, misalkan kita kembali ke contoh atlet tadi. Ketika dia sudah memilih pekerjaannya sebagai seorang atlet, dan dia merasa cocok, nah kemudian dia akan menentukan atau menetapkan posisi dalam pekerjaan yang ia pilih. Oh iya, saya cocok di sini. Ya udah, berarti itu sudah menjadi pilihan yang saklek, sudah pilihan yang pasti untuk dia. Akhirnya dia menetapkan posisi dia sebagai atlet sepak bola di sana. Kemudian pada tahapan advancement, yaitu usia 31 sampai 44 tahun, di sini individu akan mulai melakukan stabilisasi dengan tujuan untuk menciptakan posisi aman di dunia kerjanya. Jadi dia misalkan melakukan latihan yang sangat serius, melakukan banyak konsultasi dengan pelatihnya misalkan, dan juga dia meningkatkan performanya, meningkatkan kualifikasinya. Nah, sehingga pada akhirnya di tahapan ini dia bisa mencapai senioritas atau bisa mencapai puncak tertinggi karirnya. Sehingga misalkan untuk puncak tertinggi karirnya dia bisa menjadi seorang pelatih posisinya di sini. Nah, ini tahapan perkembangannya sudah tercapai di sana ketika sudah melakukan atau mencapai puncak karir tertinggi. Kemudian untuk tahapan berikutnya yang keempat, yaitu usia 44 sampai 64 tahun, tahapan maintenance. Nah, ini adalah tahapan di mana individu itu akan mempertahankan
karir yang telah ia capai selama ini. Jadi daripada dia fokus untuk mengejar level lain misalkan, atau mengejar karir lain, posisinya itu akan lebih fokus untuk mempertahankan apa yang sudah ia capai. Jadi ketika sudah mencapai posisi tertingginya tadi, misalkan menjadi pelatih atlet, nah di sini dia fokus untuk mempertahankan posisinya itu. Jadi tidak ada peralihan lagi. Kemudian di tahapan terakhir, ini tahapan penurunan atau decline dan disengagement atau pemutusan. Nah, pada tahapan ini sudah di masa pensiun ya, usia 65 tahun ke atas. Untuk tugas perkembangannya di tahapan ini, karena tadi sudah mencapai puncak karir tertingginya, ini sudah ada penurunan dari segi fisik, sehingga terjadi deceleration pada usia 65-70 tahun, di mana ia harus menyesuaikan antara penurunan kapasitas dirinya dengan kapasitas kerjanya. Karena mungkin dari segi fisik sudah tidak sekuat dulu, sudah ada penurunan, maka di sini kapasitas kerjanya juga itu akan diturunkan. Misalkan dari yang awalnya suka melakukan latihan dalam seminggu sekitar 4-5 kali, nah ini diturunkan menjadi hanya 2 kali dalam seminggu. Itu akan terus dilakukan sampai usia 70 tahun, hingga ketika sudah masuk 71 tahun ke atas, nah ini saatnya untuk berhenti bekerja. Jadi benar-benar berhenti di sana untuk melepaskan karirnya, dan ini biasanya bergeser ke pekerjaan paruh waktu atau menjadi sukarelawan. Jadi tugasnya di sini ketika ia sudah berhenti dalam pekerjaannya, ia harus menemukan sumber kepuasan lain untuk mengisi sisa hidupnya. Sebagai contoh misalkan pada usia ini bisa saja dia melakukan aktivitas-aktivitasnya itu yang sifatnya memang lebih ke kesenian misalkan, atau misalkan dia mengisi sisa hidupnya dengan menulis buku. Intinya dia tetap berkegiatan dalam tujuan untuk memenuhi kebutuhannya, mencari kepuasan yang lain. Jadi tetap berusaha untuk produktif, namun tidak bukan melakukan pekerjaan yang utama seperti itu. Kemudian ini dari pandangan Islam, saya mengutip atau mencantumkan 2 ayat di sini. Yang pertama dalam Quran surat At-Taubah ayat 105 yang artinya, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan. Nah, dari ayat ini merupakan anjuran ya dari Islam, bahwa memang dianjurkan untuk setiap mukmin itu melakukan pekerjaan, dan itu akan dinilai oleh Allah apakah pekerjaan itu baik, mendapatkan manfaat atau tidak. Nah, ini semuanya dikembalikan kepada Allah. Kemudian untuk ayat berikutnya yaitu dalam Quran surat Al-Mulk ayat 15 yang artinya, dialah yang menjadikan untuk kamu bumi yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizkinya. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Nah, ini juga merupakan suatu gambaran. Dalam Al-Quran digambarkan bahwa memang kita harus melakukan eksplorasi, mengeksplorasi, menjelajahi segala penjuru dunia. Nah, di situ adalah ladang kita bisa untuk dalam menemukan karir atau mencari pekerjaan.
Kemudian dari paparan ini dapat kita simpulkan beberapa poin. Yang pertama dari teori konseling karir tadi yang disampaikan oleh Super itu bisa menjadi dasar yang menjadi pondasi perkembangan kematangan karir. Jadi di sana dari tahapan-tahapan usia yang tadi itu bisa membantu kita, khususnya para konselor ataupun orang tua, misalkan di sini itu bisa membantu untuk menentukan atau membantu si anak atau individu dalam menentukan karirnya kemana. Nah, ini juga mendorong konselor untuk mempertimbangkan ketertarikan dan kemampuan alami dari klien dalam pengalaman kehidupan. Jadi memang di sini untuk menghasilkan tujuannya untuk menjadikan kepribadian yang sehat atau kondisi jiwa yang sehat dalam berkarir itu memang harus ada ketertarikan, kesukaan. Jadi akhirnya tidak atau dapat mengurangi kondisi stres kerja atau misalkan masalah-masalah dalam pekerjaan lainnya. Nah, itu bisa dikurangi karena memang kita melakukan pekerjaan itu sesuai dengan yang kita sukai. Mungkin demikian untuk paparan dari saya. Terima kasih atas segala perhatian dan juga kesempatannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ai. Coba ditampilin lagi dulu PowerPoint-nya ya. Tadi ini teori super ini merupakan teori babon ya. Kalau kita dari bagi untuk mengarahkan karir seseorang itu menggunakan latar belakang teori ini. Ya, karena super tadi dengan jelas menyebutkan bahwa karir seseorang itu sudah dirintis ya sejak masa kanak-kanaknya dia. Yang rainbow-nya deh, coba yang rainbow-nya. Nah, ini kita lihat yang teori pelanginya itu, rainbow teorinya si super. Nah, ini ya. Jadi peran dalam kehidupan seseorang itu bisa dilihat ya, bisa dilihat. Coba mana, Ai? Rainbow-nya. Nah, ini ya. Slide ke-12. Peran dalam kehidupan kita kan kita baik sebagai anak ya, sebagai siswa, ya sebagai penikmat hidup, sebagai warga masyarakat, ya sebagai pekerja, kita sebagai orang tua, kita sebagai pasangan, dan juga kita sebagai ibu rumah tangga ya di rumah gitu. Nah, jadi dalam hal ini kita bisa melihat di mana itu semuanya dimulai. Nah, itu dari warna yang ungu tadi, dari umur 5 tahun. Ya, biasanya anak-anak umur 5 tahun tuh sudah kayak dicekokin ya, mau jadi apa gitu. Ya, misalnya selalu yang dirujuk tuh jadi dokter, ya, jadi insinyur, jadi pilot gitu kan. Nah, kemudian setelah jadi siswa, barulah kenyataannya ya, apakah dia mampu apa enggak dengan capaian-capaian dari mata pelajaran yang dia sampai gitu ya. Nah, kemudian juga dilihat dari kesenangan dia, ngisi waktu luangnya itu apa gitu ya. Pada waktu dia misalnya, saya kalau masih kecil tuh, saya ingat banget ya, saya tuh senang main guru-guruan gitu. Saya jadi gurunya. Terus nanti adik-adik saya yang banyak itu ya, ada 6 orang jadi murid saya. Kemudian ada anak tetangga beberapa orang ikut serta. Nah, itu terus. Jadi waktu waktu jadi siswa pun berarti saya juga berusaha untuk bagus ya nilai-nilainya, dan kesukaan saya juga baca buku ya, sebagai warga masyarakat juga saya terlibat untuk memberikan di Karang Taruna, ya di FKPPI dan sebagainya untuk memberikan pencerahan dan sebagainya itu. Nah, ini terus berlangsung. Nah, di sini saya ingin ada Pak Gutomo nih di sini. Pak Gutomo itu adalah dulu Sesdirjen waktu saya jadi dirjen itu. Dan terima kasih banget ini Pak Gutomo selalu menyempatkan hadir. Sehat ya Pak Gutomo ya? Alhamdulillah, tapi sering absen Bu, mohon maaf. Nggak apa-apa.
berbenturan jadwal. Terima kasih. Ai tolong udah selesai ini ya paparnya. Silakan Pak Gutomo, ini Pak Gutomo masih perlu nggak ininya paparannya dari ini nih Ai ini? Ya, untuk Bu, menceritakan kok apa jangan-jangan apa orang tuanya Pak Gutomo juga pegawai negeri sipil sehingga kok milihnya di Kemdikbud gitu. Iya, iya. Ya. Ai tolong udah selesai ini PowerPoint-nya, silakan, terima kasih. Iya. Monggo, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu dan Bapak semuanya, terutama ini terima kasih pada Ibu Mbak yang baru saja presentasi, ya, saya kira menarik sekali dan mengingatkan kembali perjalanan saya dari kecil gitu. Secara umum saya melihat teori ini memang relevan ya secara umum. Tetapi karena ini topik temanya kan mengaji juga Bu ya. Mengaji ya. Maaf. Oh. Jadi saya mengaji artinya mengkaji. Mengkaji ya. Jadi begini, kami memang secara umum bisa memahami ini dan saya menjadi lebih jelas tadi setelah dijelaskan oleh penyaji ya. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa di balik ini ada sesuatu yang apa istilahnya tuh menginspirasi. Jadi begini, saya waktu kecil memang sama ya, seperti Ibu ceritakan tadi, jadi punya idola gitu. Jadi bapak saya tuh dan ibu saya selalu memberikan apa namanya figur yang menjadi panutan. Contoh kami yaitu putranya Pak D kami yang waktu itu lulus Gajah Mada gitu. Kemudian langsung sukses hidupnya itu, sehingga saya mengidolakan. Sehingga kalau ditanya orang sebelum sekolah, saya itu selalu mengatakan jadi dokter Andes. Karena saudara saya itu jadi dokter Andes langsung dapat posisi bagus gitu. Nah, saya tidak tahu apa maksudnya itu, cuma mengidolakan bahwa itulah orang pintar yang sekolah terus gitu. Nah, saya kira ini cocok tadi dengan masa pembentukan di awal ya, semacam konsep diri. Jadi saya dari kecil kalau ditanya orang itu jadi apa? Jadi dokter Andes. Yang saya kira dokter Andes itu orang yang paling pintar, saya kira itu. Kan tidak tahu, saya pikir itu dokter yang paling hebat gitu. Dokternya banyak gitu. Nah, jadi itu penting menurut saya sehingga apa? Dikatakan oleh orang tua saya yang saya itu harus suka membaca, suka mendengar, suka apa gitu. Sehingga saya sejak kecil sudah dibiasakan karena bapak saya kepala SD waktu itu. Bapak saya itu mantri guru sejak zaman Belanda sebenarnya. Karena kelahiran tahun 908. Jadi saya anak nomor panjang sekali lah. Nah, jadi ini penting menurut saya itu. Dan juga selalu tidur saya dengan nenek saya. Nenek saya itu agamanya kuat sekali. Selalu mengatakan bahwa semua yang kamu minta insya Allah bisa, asal kamu rajin berdoa, berusaha patuh pada orang tua. Nah, itu menjadi pembentukan menurut saya. Jadi saya sangat setuju dengan ini. Tetapi ada lain hal yang saya agak menentang juga gitu, teori umum. Dan begini, ceritanya dulu sering orang mengatakan bahwa menurut teori pemimpin itu harus orang yang tinggi besar. Padahal saya nah ini saya kaitkan dengan agama yang diajarkan kepada saya bahwa kita itu hanya akan berubah nasib kita kalau kita sendiri kan berusaha untuk berdoa dan berusaha mengubahnya. Nah, inilah yang menurut saya yang walaupun ini sesuai teori ini, tetapi ini menjadi sangat menginspirasi. Sehingga saya kepingin menjadi pemimpin padahal saya tidak tinggi dan tidak besar. Nah, ini yang kami terus berdoa dan berusaha gitu. Dan juga kepingin menjadi orang pintar, walaupun saya tahu orang tua itu terbatas. Tetapi berdoanya itu didorong oleh orang tua juga, karena saudara-saudara dari paman kami itu kebanyakan dulu beasiswa gitu, sekolahnya itu. Nah, kami berdoa terus. Nah, itu ternyata itu membawa apa namanya dan dikabulkan gitu loh. Sehingga kami berusaha ternyata betul bahwa kalau kita bercita-cita tinggi, kita belajar menulis apa saja gitu, itu akan apa namanya mengubah nasib kita. Nah, kemudian tentang usia tadi Bu, ini saya menjadi agak sedikit apa ya, mungkin tersinggung dalam tanda kutip ya. Karena di sini 65 tahun tuh waduh kok kayaknya sudah akhir. Gitu. Nah, saya tidak melihat seperti itu gitu. Karena saya diajarkan oleh orang tua saya dan juga saya lama tinggal di Kiai ya, hampir 8 tahun saya. Itu selalu mengatakan bahwa hidup itu jangan disia-siakan.
setiap detik, setiap waktu itu agar bermanfaat buat yang lain. Dan tinggalkanlah bekas, tinggalkanlah sesuatu pada yang lain. Makanya saya tuh dari kecil dibiasakan menulis, Bu. Menulis sejak SD itu saya menulis, punya buku harian sampai sekarang. Dan apa yang diajarkan oleh orang tua saya itu saya tulis dengan harapan agar anak cucu dari bapak ibu saya itu tahu bahwa seperti apa yang diajarkan oleh orang tua. Dan sampai pensiun saya tidak mengatakan saya sudah pensiun, tidak. Ini selesai dari pengabdian saya sebagai PNS. Jadi tahun 2013 saya pensiun, karena saya dulu staf peneliti di Satya Wacana, ya, saya langsung di penelitian. Nah, sebelum saya penelitian terus, tiap tahun dikontrak terus gitu, saya ingin apa? Agar apa yang saya tahu itu saya bisa lakukan, mungkin bermanfaat buat yang lain. Paling tidak kan jadi referensi. Yeah. Nah, kemudian dalam reuni, Bu, sekarang ada grup WA reuni ya. Reuni SLTA dulu. Asal jangan CLBK aja ya, Pak. Ya, kami tulis, Bu. Jadi WA itu kami tulis, kami bukukan, kami berikan kepada anggota kami, ada apa saja. Dan itu ternyata manfaat. Jadi saya katakan bahwa ini penting, ya. Tetapi kalau dilandasi oleh agama, maka tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Sehingga secara teori, ya. Tetapi Allah akan bisa mengubah nasib kita ini. Seperti saya sudah 65, saya tidak merasa tua. Saya masih nyopir sendiri dari Jakarta ke Semarang PP. Jadi karena apa? Kalau semakin sering digunakan, maka itu tidak akan rusak. Beda dengan buatan manusia. Jadi kalau semua dipakai, otak juga. Makanya saya kadang-kadang malu dengan ibu ya. Saya diundang nggak bisa karena kami diminta misalnya membantu tim sana, tim sini. Karena sepanjang saya masih bisa berbuat, maka saya lakukan. Sehingga yang saya tentang ini teori yang belakang, Bu. Jadi menurut saya sebelum kita ini dipanggil oleh Allah, maka kita masih bisa berbuat. Dan kita jangan merasa tua. Kita tetap bisa berbuat apa yang sesuai dengan kemampuan kita. Jadi secara umum teori saya oke, setuju, tetapi bahwa agama lebih kuat melandasi ini. Bahwa kita akan bisa berbuat sesuatu sebelum ajal tiba, gitu kasarnya. Jadi saya kira ini, Bu, yang penting sekali. Dan masa yang awal ini yang saya sangat menentukan menurut saya. Saya sangat melihat masa awal pertumbuhan ini sangat menentukan, meletakkan dasar yang utama. Karena dasar saya dibina di awal itu, Bu. Cerita inspirasi di situ. Sehingga kalau orang tua melepas di masa awal, apalagi tidak ada agama yang masuk, saya kira tuh hilang, rugi besar. Terima kasih, Bu. Saya kira ini. Baik, terima kasih banyak, Pak. Aduh, sangat inspiratif sekali ini, Pak Gutomo. Ya, sama dengan saya waktu pertama kali waktu SD itu, saya mendapatkan ada peribahasa, saya senang baca buku peribahasa ya. Jadi ada ora et labora, jadi berdoa dan bekerja. Ya, dalam ini berusaha, jadi selalu ikhtiar. Dan kepada Pak Gutomo tadi nggak setuju ya, yang terakhir emang kadang-kadang nggak enak ya, yang decline tadi ya, udah langsung kayaknya udah nggak berguna gitu kan. Nah ini sebenarnya kan si Super ini mengatakan bahwa memang dari sisi kemampuan menurun, memang secara formal kita dianggap sudah pensiun, tetapi ditulis oleh Super di sini menemukan sumber kepuasan yang lain gitu. Nah, pada saat ini saya menemukan sumber kepuasan lain itu melalui daring kayak gini loh, Pak Gutomo. Jadi ada yang bilang ini kok kayaknya tiap hari hampir buat acara kayak begini gitu ya. Emang sumber kepuasannya di sini ya kita harus pintar-pintar membuat itu, mencari ya. Jadi jangan stuck aja. Nah, kemudian ada yang suka, saya lebih senang untuk berkebun ya. Ada yang suka misalnya memasak, menerima catering, ada yang membaca buku. Nah, saya malah ketinggalan nih, Pak Gutomo, itu sekarang baca bukunya udah lewat saya deh. Seminggu bisa tebel-tebel itu sampai 2 yang ratusan halaman gitu. Ya, jadi masing-masing orang bisa mencari sumber kepuasannya. Saya mengundang satu lagi ini, ada ada Bu Truli. Nih Bu Truli nih Pak Gutomo kan masih kenal ya? Masih Bu Truli. Kabar Pak Gutomo. Selamat, Bu. Bu Truli ini kakak kelas yang luar biasa, pernah jadi deputi dan anggota DPR. Coba bagi-bagi tipsnya bagaimana Bu Truli. Ini benar nggak nih teori Super nih di guru saya juga, Bu. Oh iya. Jadi waktu Bu Truli di DPR Pak Gutomo udah ini ya, apa namanya RDP sama Bu Truli ya? Iya, Bu. Oh. Saya yang ini kalau Bu Reni, Prof Reni, Pak Gutomo kan profesor. Kalau saya kan profesor, Bu.
Jadi ilmu di buku itu suka-suka kelewatan gitu, bacanya kurang ya, Prof. Edi ya. Tapi secara ini aja, saya lagi mikir. Karena saya biarpun pensiun, kata Bu Reni, Prof. Reni betul bahwa kita jangan anggap tua ya. Artinya, alhamdulillah bertambah waktu yang diberikan Allah untuk kita selalu belajar dan berkarya. Saya ingin tahu juga nih masukan dari yang muda-muda, yang kaum milenial. Karena saya masih berkecimpung untuk psikologi di dalam asesmen, mempelajari juga bagaimana orang, kenapa orang itu berkarir ini cocoknya di mana. Tadi kalau dilihat, Prof. ini mungkin bisa kasih pencerahan juga ke saya. Tadi kalau dilihat dari ilmunya yang ada kan ada tahapan-tahapan ya. Ya, teori super. Teori super. Di mana memang betul masa kecil yang sangat mendasari seseorang untuk nantinya dia ingin menjadi apa, dan tentunya pasti dipengaruhi oleh lingkungan pada masa itu, gitu ya. Iya. Nah, kalau sekarang memang kan dulu lead time-nya antar generasi itu cukup panjang. Artinya gini, kalau kita lihat ya dari masa orang tua level saya mungkin sama dengan Prof. Reni ya. Orang-orang tua kita dengan ke kita itu lama gitu. Jadi dan kita juga lama ke anak kita. Jadi tapi sekarang lead time antar generasi itu cepat sekali gitu. Artinya antara anak saya dengan cucu saya itu generasinya tuh mungkin kan kaum milenial terus apa gitu loh. Jadi kan waktunya lompatannya cepat sekali gitu. Jadi apakah nanti dalam faktor seseorang di dalam berkarya ini nantinya itu gimana ya? Sekarang kan orang lebih banyak anak-anak zaman sekarang aja, masa kecil ini. Anak-anak itu lebih banyak misalkan pengalamannya dia dalam misalkan berbahasa asing aja atau pengetahuannya dia banyak dari YouTube. Sehingga pelajarannya itu ada hal-hal yang dia lebih cepat dari masa kita dulu gitu ya. Dan mungkin minatnya itu udah cepat berbeda. Jadi beda mamanya di masa saya mulai belajar memang kita selalu dicekoi, dalam cekoi kamu jadi apa gitu. Seperti ayah saya kan seorang sarjana hukum, menginginkan anaknya menjadi sarjana hukum. Tetapi saya nggak suka ngafalin tentang hukum gitu. Akhirnya saya masuk psikologi gitu ya. Dan anak-anak saya nggak ada satupun yang menjadi psikologi di bidang psikologi ya. Tapi ada anak-anak mau mencontoh ayahnya yang menjadi teknik sipil. Saya nggak tahu juga nantinya di antar generasi ini ada nggak pengaruh itu di dalam memilih pekerjaan ya, dalam berkarya itu kan cukup berbeda. Saya juga lagi cari-cari sendiri aja bagaimana kita bisa menempatkan atau memberikan saran gitu seseorang lebih cocok di mana gitu loh, karena dia masa kecilnya tuh umur berapa dia sekarang. Paling saya menginterview seseorang yang umur 30 atau 25 tahun kan berbeda ya. Kita harus benar-benar pelajari dia punya masa kecil gitu. Jadi apa yang mempengaruhinya gitu. Jadi ini bagaimana Prof. Reni mungkin teman-teman sekalian. Baik Mbak Truli, terima kasih banyak nih jadi inspirasinya. Jadi tadi dari paparannya Ai tentang teori Donald Super itu kan ada 3 determinan. 3 determinan itu adalah pertama lingkungan. Jadi lingkungan itu adalah kayak sekarang. Jadi anak-anak sekarang nggak sama dengan kita memang, karena lingkungannya berbeda. Yang dia lihat dalam lingkungan itu adalah pasar kerja. Pasar kerja yang sekarang tuh apa? Orang-orang yang bisa ngerti PowerPoint-nya bagus, kemudian teknologi. Ya, pokok masalah IT-nya ya, seperti itu. Nah, keterampilannya. Nah, jadi sehingga pada waktu pun mereka anak sekarang mungkin jadi YouTuber yang kayak Atta Halilintar yang uangnya sebulan berapa. Itu kan satu keluarga itu kerjanya jadi YouTuber gitu. Jadi itu menjadi satu mimpi anak-anak sekarang, anak-anak kecil ya.
Ada anak yang dari Cina Amerika, namanya Ryan ya. Ryan itu jadi idola waktu itu cucu saya masih umur 5 tahun. Dia udah ngelihat itu si Ryan, padahal cuma main-main aja. Ini pikir ngapain ya figur kayak gini. Tapi untuk anak-anak itu senang karena mereka yang nggak bisa beli mainan atau mainan yang baru melihat si Ryan main. Ya, karena Ryan udah pendapatannya seperti apa gitu. Ya jadi coba deh nanti kita lihat ya para YouTuber kecil itu. Itu faktor lingkungan. Kemudian adalah dari sisi gaji yang lebih juga yang prestis, pendapatan. Jadi itu lebih gengsian mana juga. Zaman dulu kan kamu mendingan masuk teknik tuh uangnya lebih banyak atau jadi dokter. Ngapain masuk psikologi nggak ada uangnya gitu kan. Nah, jadi kayak gitu-gitu itu faktor lingkungan. Itu faktor situasi, kesejarahan tadi Mbak Truli udah bilang. Ayahnya Mbak Truli sarjana hukum ya, harusnya anak-anaknya ada yang nyurunkan. Nah, kayak kayak Jul ini kan dia kakak beradik dari 8, 5 dokter. Bapaknya dokter bisa berhasil meminta anak-anaknya untuk masuk ke dokteran gitu. Ya kan? Jadi sementara kita nggak berhasil ya Mbak Truli ya. Mbak Truli nggak berhasil mana anak masuk psikologi ya. Karena itu nggak kedengaran soal Mbak Truli, masih di mute. Nggak ada uangnya Mbak Truli jadi psikolog. Prof Reni ada anaknya masuk psikologi. Ada 1 ya. Nah itu juga dipaksa masukin situ, kayaknya nggak ada yang ikutin ayah bunda, padahal dua-duanya psikolog. Nah faktor personal juga termasuk di sini adalah faktor biologis ya, faktor psikologisnya mempengaruhi pilihan karirnya. Ini terakhir terima kasih Mbak Truli ya. Di sini ada Yunuzar nih, Bang Jun. Coba dong bagi sharing. Silakan Bang Jun, gimana nih? Assalamualaikum, maaf terlambat. Mbak Truli, Abu Nom semuanya. Ya, menarik tadi masalah itu. Memang saya ingat jadi waktu saya bikin skripsi, kebetulan tentang basisnya adalah mengenai perkembangan, tapi di dunia kerja. Nah, pada saat di era 80-an itu atau zaman saya buat skripsi itu ada fenomena yang di dunia kerja itu ada midlife crisis. Nah, tadi kalau saya lihat dari rainbow-nya Mbak Ai, itu memang justru midlife crisis ini bertentangan dengan establishment. Jadi justru disitulah menarik pada saat itu saya membuat skripsi. Ternyata di midlife crisis itu biasanya orang yang usia 45 menjelang 10 tahun menjelang pensiun atau 15 tahun itu mereka berpikir kembali tentang meaning of life, meaning of work, apa sih artinya bekerja dan karir mereka itu sendiri. Nah, ini fenomenanya sering terjadi perubahan karena bagaimana dia melihat diri dia dibandingkan pada saat dia bekerja. Nah, itu ternyata pada saat itu terjadi suatu perubahan, ada secara signifikan pada saat saya studi riset itu atau skripsi saya, secara signifikan dari jumlah sampel saya baik di level manajer maupun non-manajer merasakan perubahan konsep diri, dalam arti persepsi dia terhadap pekerjaan itu berubah. Sehingga dia menilai, mengevaluasi kembali karir dia, apa meaning of life, apa meaning of work, kerja buatnya apa sih sebenarnya. Nah, di situ mungkin faktor ada juga yang faktor agama yang mengubah pandangan seseorang tentang bagaimana bekerja itu sendiri. Jadi mungkin kalau zaman sekarang didominasi banyak dengan unsur materialisme, jadi dengan ekonomi. Tapi pada skripsi saya itu di midlife crisis itu tunjukkan tentang adanya perubahan meaning of life, meaning of work dari orang dewasa yang justru merubah karirnya. Menarik tadi Pak Gutomo mengatakan betul, perubahan itu membuat dia mengerjakan sesuatu yang lebih bermakna buat hidupnya. Nah, itulah saya pikir peralihan berubahnya karir seseorang karena memang keputusan yang dia ambil karena tadi pemaknaan dalam hidup. Nah, di sini faktor agama cukup kuat di dalam merubah satu konsep dasar tentang karir. Apa sih yang dimaksud dengan meaning of life, meaning of work bagi dirinya maupun bagi kemaslahatan. Jadi itu
menarik dalam teori tadi bahwa betul perubahan itu ada, tetapi kembali lagi dimaknai secara perspektif individual, secara subjektif, memberikan makna terhadap hidup dan pekerjaan itu sendiri. Dan faktor agama cukup kuat di dalam pengaruh perubahan itu sendiri. Itu yang saya sharing di sini, Prof. Denny. Baik, terima kasih nih Bang Jun. Aduh, luar biasa ya skripsinya. Midlife crisis di sini, meaning of life. Jadi pada waktu orang sudah mencapai karir sampai usia 45 tahun, sebenarnya itu kan masih nanjak terus ya. Tapi kemudian agak menurun ya. Nah ini dia sudah merasa ya cuma sampai sini kali ya. Jadi dia tidak perlu untuk ngoyo-ngoyo, nggak perlu lagi ngeliat sebelah kiri ke kanan dengan teman sebayanya ya. Jadi situ saat dia fase dia menilai kembali apakah yang dia ceritakan sudah tercapai atau ada perubahan terhadap apa yang saya ingin capai dalam hidup sebenarnya seperti itu. Ya, dalam hal ini mungkin rasa syukur itu yang harus diperbesar ya. Jadi kita harus melihat bahwa ada orang-orang mungkin di bawah kita yang nggak sampai ke dalam posisi itu ya. Nah ini saya juga melihat seperti hal itu ya. Nah, Bang Jun sendiri pada waktu umur 44 tahun itu bagaimana? Apa perbandingannya dengan teman sebaya, teman SD, SMP atau gimana Bang Jun? Kalau saya sendiri melihatnya pada betul, saya sendiri mengalami tentang mengevaluasi perjalanan pekerjaan saya. Saya dulu waktu sempat kebetulan pas pembimbing saya dulu Pak almarhum Pak Munandar, jadi kebetulan beliau juga menginginkan saya nggak diteruskan gitu ya skripsi saya itu karena menurut beliau menarik, karena itu bisa jadi bahan assessment di mana dalam dunia kerja itu ada orang terlihat ada peralihan atau beralih minat dia. Nah disitulah juga dalam rangka konseling di dalam pekerjaan alternatif perusahaan menyediakan alternatif pekerjaan yang bisa jadi adalah sesuatu yang tadi kalau ditujukan dengan setelah establishment dia maintenance, dia mengalihkan kepada yang sifatnya berbau sosial. Nah mungkin juga perusahaan bisa melihatnya menyediakan sejumlah job yang sifatnya lebih ke CSR misalnya, atau bisa memberikan filantropi yang bobot filantropinya cukup besar. Nah, justru pada orang-orang yang merasakan dirinya berubah di dalam melihat dunia kerja, dia bisa memberikan lebih besar kepada dunia yang tadi sesuai dengan passion dia bahwa dia ingin berbagi, dia ingin memberikan sesuatu bagi masyarakat atau lingkungan. Nah, kalau dia keluar kantor dia mengabdi jadi relawan mungkin nggak bisa, tapi kalau perusahaan menyediakan fasilitas misalnya program CSR dan libatkan orang-orang yang mengalami perubahan dalam fokus hidup ataupun tujuannya, mungkin akan lebih berhasil. Wah, ini menarik ini Bang Jun. Iya Pak Gutomo ya, ini menarik karena biasanya tuh orang-orang kan mencari pekerjaan, arti mencari untuk berguna itu, pengabdian masyarakat itu kan di lingkungan di luar kantor ya. Jadi kalau misalnya dari kantor udah jadi awal tuh sudah paralel ya Bang Jun ya. Iya itu menarik. Kantor itu sebaiknya secara fleksibel. Selain assessment dilakukan internal, dia juga bisa menyediakan sejumlah job yang ditawarkan kepada pekerja yang ingin memberikan nilai lebih. Nah, kaitannya misalnya dengan pengabdian masyarakat atau yang itu inline dengan programnya perusahaan. Sehingga karyawan tidak kehilangan job, tetapi dia passion dialihkan ya passionnya di ini. Dan itu hasilnya akan manfaatnya dua buat perusahaan dan yang bersangkutan tercapai kepuasan kerjanya seperti itu. Ya. Sebelum ini ada Pak Ahmad Basari ya, udah direktur HRD nih Bang Jun ya. Masih kuliah dan mungkin nanti bisa sharing. Tapi saya sebelumnya mau tanya lagi nih, kan Pak Gutomo juga nih mungkin bisa menjawab. Kan ada program MPP ya, yang dulu tuh kayaknya persiapan masa pensiun dan orang kayak dicekokin untuk belajar untuk jadi apa sih? Namanya peternakan, perkebunan, apa lele-lele kayak gitu loh. Itu sebenarnya nggak ada sesuai dengan minatnya dia kan. Jadi akhirnya buang-buang uang aja. Itu ngalamin nggak gitu, Bang Jun? Betul. Itu yang saya sudah sampaikan. Jadi itu stereotip sekali. Jadi seolah-olah menjadi satu mandatory dari semua perusahaan untuk melakukan masalah persiapan purna karya. Di training setelah dikasih perkenalkan. Padahal sebenarnya kalau it's too late ya? Ya, it's too late, betul. Justru mestinya di umur 45 itulah
disediakan alternatif, jadi ada assessment, orang diarahkan apa passionnya dan keinginan apa. Nah, perusahaan sebenarnya tinggal mengakomodir, mendukung lah istilahnya itu. Jadi combine, ada program-program perusahaan yang secara simultan atau secara paralel kepuasan pekerjaannya tercapai, perusahaan juga programnya berjalan dan dijalankan oleh orang yang punya keinginan memang untuk melakukan sesuatu yang lebih bermakna dan berhasil. Nah, ini bagus banget nih. Mumpung ada Mbak Truli, mungkin sebagai ketua Yayasan Psikologi Indonesia, itu jadi inspirasi untuk membuat apa supaya teman-teman, kakak-kakak, mbak-mbak, mas-mas yang sibuk ya, Bang Jun ya, konseling. Nah, ini coba Pak Ade. Terima kasih banyak ya, Bang Jun ya. Ya, sama-sama. Ya, Mas Ade, coba silakan sebelum ditutup ini bagi pengalaman, karena kan Bodi baru pernah kerjaan dan banyak melakukan konseling ya pada karyawan. Silakan Pak Ahmad. Baik. Masih di kantor ya? Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berkaitan dengan teori super tadi dan kaitannya dengan konseling karir, bisa dibilang pasca ya. Pada karyawan artinya orang yang sudah terjun, sudah berkarir, sudah bekerja. Saya melihatnya itu ada pergeseran kalau sekarang. Pertama di periodisasi gitu. Sekarang ini mereka mencapai misalnya lah pada level gitu manajerial itu usianya jauh lebih muda gitu. Saya sendiri jadi manajer itu umur 27. Itu saya manajer termuda saat itu, dan saat itu masih agak jarang yang dengan usia segitu gitu. Sekarang bahkan lebih muda lagi karena direktur saya pernah di tempat sebelumnya itu perusahaan TBK besar, karyawannya 12.000, cakupannya seluruh Indonesia, direktur keuangannya itu umur 27. Jadi pada periode yang berbeda, umur 27 sudah masuk ke jajaran direksi. Jadi itu juga perlu kita teliti kembali gitu mengenai periode itu untuk saat ini, untuk norma di Indonesia, khususnya Jakarta lah, terutama di industri tertentu, yaitu mengalami pergeseran. Yang kedua, saya tidak bermaksud menyalahkan masa lalu gitu, tapi saya justru ingin menyampaikan pentingnya konseling pada saat anak kelas 3 SMU atau SMA atau kelas 3 SMP menjelang dia memilih SMK atau SMA. Karena ya keberhasilan konseling saat itu dirasakan dampaknya oleh kami yang praktisi HRD di industri organisasi gitu. Jadi kalau saya perhatikan, karena kebetulan saya itu di tempat yang karyawannya banyak terus gitu ya, yang paling banyak sampai 12.000 dan kita ngurusin dari A sampai Z-nya. Itu umumnya adalah penyesuaian, jadi kesulitan untuk adjustment. Nah, kalau antara minat, kemudian tipe kepribadiannya dengan lingkungan di mana dia bekerja itu terjadi gap, maka pilihannya kan dia yang menyesuaikan atau dia merubah lingkungannya menjadi sesuai untuk dia, kan begitu. Permasalahan umumnya itu adalah di sana. Itu yang paling besar, di atas 50%. Kita tuh menangani karyawan yang nanti ada masalah di performance, masalah di attitude gitu kan, bahkan ada masalah kepribadian yang lebih serius gitu. Bayangkan orang nggak siap untuk presentasi, bukan tipe orang yang bisa presentasi dengan baik. Kemudian setiap minggu dikejar ya kan oleh bosnya, oleh pimpinannya untuk presentasi. Dia untuk masuk ruangan aja sudah psikosomatis duluan gitu. Akhirnya menjadi permasalahan yang klinis. Contoh seperti itu saya temui banyak. Nah, ketika kita di sekolah-sekolah ya, di kelas 3 SMU terutama, itu masa kritis, itu dilakukan konseling dengan baik, maka itu mendukung mereka itu bisa memilih ya dengan baik pendidikan yang sesuai, dan kemudian setelah lulus pendidikan dia bisa memilih karir yang sesuai juga gitu. Nah, sehingga mengurangi risiko
tadi itu gap tadi dan mengurangi juga risiko permasalahan di tempat kerja. Nah, kalau dari pengalaman saya kira-kira demikian, Prof. Ya, baik. Terima kasih Pak Ahmad Basari. Sebenarnya yang salah mungkin yang nerima ya, karena kan prinsip the right man on the right place itu adalah kita sebagai psikolog itu kan mencari orang dengan yang cocok kepribadiannya dengan pekerjaan tersebut. Jadi masing-masing pekerjaan punya ciri-cirinya, si yang individu demikian, sehingga klop begini. Itu kan premis dasarnya dari teori super, ya salah satu premis dasarnya. Jadi tidak terjadi yang tadi akhirnya yang dialami oleh Sari adalah banyak anak-anak yang memerlukan konseling karir pada waktu mereka sudah bekerja. Ya, jadi mungkin memang saya setuju ya, sudah saatnya orang tua, terutama ini orang tua sebenarnya ya, pada waktu SMP kelas 3, kelas 9, itu mereka seharusnya tidak semua berbondong-bondong masuk ke SMA, tetapi bisa yang ke SMK, ya kan? Dulu waktu saya masih kuliah, diingatkan tuh oleh dosen bahwa kalau misalnya cuma IQ-nya rata-rata, ya cukuplah masuk SMA. Kalau di atas rata-rata boleh sarjana muda. Ya, kalau S1 baru harus cerdas. Kalau S2 sangat cerdas. Nah, terus kemudian tapi kan perkembangan zaman semua pada mau S1, mau S2, ya. Nah, akhirnya kecepatannya nggak sama, dan kecepatan yang nggak sama itu membuat juga dan belum juga ada praktek-praktek koneksi ya, KKN seperti itu ya. Jadi ya kerja tidak dengan tepatnya karena misalnya itu terutama swasta ya, ada ownernya, nggak enak dengan ada saudara jauh dan sebagainya. Nah, ini saya ngalamin pada waktu saya membantu satu bank swasta nasional besar, ya dimiliki oleh orang nomor 1 di Indonesia, dan saat itu orang dalam sendiri tidak berani untuk memutuskan menerima ya sebagai di bagian, walaupun itu bagian sekretaris itu paling katanya sepele ya, tapi itu pekerjaan yang juga susah. Nah, jadi dia perlu tangan itu adalah apa kita ya sebagai kantor konsultan. Nah, akhirnya diputuskan, saya bilang ini nggak cocok kalau di sana, pasti nanti akan berantakan. Ya, baru mereka sendiri bilang kita juga udah melihat bahwa yang bersangkutan tidak cocok, tapi kita nggak berani dengan owner ya, seperti itu. Nah, apakah ini dialami oleh Pak Basari? Betul sekali, Prof. Jadi begini, kita ini kan harus naik ini ya, praktisi psikologi ini harus naik kelas di hadapan manajemen itu. Bukan sebagai pelaksana gitu, tapi sebagai mitra. Jadi ketika kita itu dengan keahlian kita, pemahaman kita terhadap perilaku dan manusia ya, manusia khususnya dan perilakunya gitu. Ya, kemudian sudah memposisikan diri sebagai mitra. Hal yang seperti Prof tadi sampaikan itu menjadi concern juga bagi organisasi. Gitu. Nah, tapi mungkin di Indonesia khususnya belum merata ya, mungkin di organisasi lain masih belum seperti itu, tapi ya itu perjuangan kita lah kira-kira gitu, Prof. Tapi betul ya seperti itu, kita harus tembak langsung ke yang nomor satunya, apakah ownernya atau manajemennya, direksinya, pokoknya pengambil keputusan tertingginya itu, gitu, bahwa kepentingan untuk menempatkan orang-orang di posisi yang tepat dengan profiling, dengan menggunakan pendekatan psikologi, diagnosanya ditegakkan, itu menjadi concern yang penting gitu. Nah, di organisasi saya sebetulnya kebetulan istrinya bos itu di Amerika sana kuliahnya psikologi. Oh, jadi lebih paham. Iya gitu. Jadi inilah kira-kira punya pandangan yang kurang lebih sama. Ya, baik. Terima kasih Pak Basari sharingnya. Masih ada waktu, ada yang bertanya atau ini ada Mbak Finas ya. Mbak Finas ini baru pensiunan dari Kementerian Agama. Apa nih setelah diklaim gini, sumber kepuasan lainnya apa nih Mbak Finas? Biasanya di Litbang kan banyak penelitian. Sekarang ada kan riset atau enggak? Kan beda Pak Gutomo ya. Pak Gutomo tuh enggak diem, langsung terus ngisi ini udah 8 tahun. Ya di badan akreditasi. Kalau misalnya nih pensiunan dari Kementerian Agama, kemana nih Mbak Finas? Bu Finas. Bu Finas. Pak Gotama sekarang di mana kegiatannya, Pak? Saya di Ban, Bu.
ban tol dan PNF ya. Bukan di Goodyear loh, kalau ada ban kelihatan Goodyear. Bannya Diknas, bannya Diknas. Bannya Diknas. Oke. Oh ini tadi Mbak Finas mau ngomong. Halo. Bu Finas silakan, Bu Finas. Iya, terima kasih Prof. Reni. Maaf saya nggak bisa buka videonya. Nggak apa-apa. Gimana cerita? Jadi berdasarkan pengamatan, pengalaman, dan apa yang sudah terjadi selama ini, saya melihat bahwa karir terakhir daripada pejabat-pejabat ataupun pelaku-pelaku pembuat keputusan di Kementerian Agama itu mereka banyak mendirikan sekolah-sekolah, pesantren-pesantren, yayasan-yayasan, kemudian semacam tour and travel untuk haji, umroh, karena memang banyak tugas-tugas yang dilakukan selama ini berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Begitu, Prof. Iya, itu seharusnya dilakukan pada waktu jadi pejabat ya. Kalau misalnya udah pas pensiun baru kepikiran, udah terlambat banget ya, Bu Finas ya. Finas kemasukan terlambat apa udah lama-lama nyiapin diri nih? Mungkin begini, mungkin pada waktu masih bekerja, masih aktif, itu belum fokus ya. Mungkin dikerjakan oleh orang lain atau yayasan-yayasan atau sekolah-sekolah yang atas nama orang lain belum terlalu involve lah yang bersangkutan. Tetapi saya lihat kalau sudah pensiun, bapak-bapak itu sudah langsung terjun dan langsung mengurus apa yang harus dikerjakan pada unit-unit kerjanya atau yayasan-yayasannya. Sehingga kita juga masih berhubungan dengan mereka sebenarnya, karena kan sering mengurus apa, perkembangan apa ke kantor gitu. Jadi taunya dari situ, Prof. Iya. Itu yang cerdik ya, Pak Gutomo. Kita lihat teman-teman juga nih, Pak Gutomo, para pejabat di Diknas itu ada yang sudah dari awal tuh udah ini ya, umur tadi 44 ya. Jadi udah mulai mempunyai PKBM, punya apa gitu ya Pak Gutomo ya. Kita aja yang lempeng aja nih, nggak punya apa-apa ya Pak Gutomo. Saya juga sama, Prof. Ya, Bu. Sama. Ya, tapi nikmatin aja Pak Gutomo. Bu Finas nikmatin aja ya. Iya. Saya begini, saya tidak akan melakukan sesuatu yang berbentuk profit atau hal-hal yang fokus yang sangat membutuhkan ketelitian dan sumber daya yang sangat jelimet. Saya sendiri mungkin ini, tapi belum ada penelitian juga, saya belum dapat penelitian tentang hal-hal yang orang yang tidak berkarir setelah ini ya, setelah berkarir pensiun. Tapi dari diri saya sendiri, saya ingin lebih menikmati apa yang bisa saya lakukan tanpa banyak melibatkan pertanggungjawaban dengan orang lain, karena itu akan memfokuskan kita untuk memforce tenaga kita begitu. Oh, yang ini mau santai aja ya. Jadi menikmati di rumah gitu ya, itu bagus sekali. Tetapi kalau bisa ini ya kita kan nanti kalau sudah meninggal kayak Bu Reni lah, kayak Bu Prof lah. MLM amal jariyah itu loh yang harus kita jeli melihatnya. Bagaimana kita beramal satu tetapi tetap berkembang sampai anak cucu, sampai ke hari kiamat nanti. Gitu mungkin saya. Amin. Kalau dari Kementerian Agama beda Pak Gutomo ini. Terima kasih Bu Finas. Nah ini ada Bu Rivi, Ibu Jenderal. Bu Rivi gimana kalau misalnya dari istri jenderal itu terasa nggak perbedaan antara pensiun dan tidak pensiun dan kesiapan dari istri gimana, Bu Rivi? Siap. Langsung tembak, Bu Rivi. Maaf. Ini mohon izin, ini videonya nggak apa-apa, Bu. Iya, itu juga yang sedang saya pikirkan juga, Prof. Jadi saya itu masih terus berpikir ini udah berapa bulan ingin berwira swasta atau ingin ngajar lagi, karena ada beberapa teman juga ada yang menawari gitu. Cuma masih bingung juga ini, sementara suami masih
lanjut bekerja lagi kebetulan, Prof. Jadi dia tidak berhenti gitu aja, tapi alhamdulillah masih ada yang pakai tenaga dan pikirannya gitu untuk kerja gitu. Jadi ya masih seperti itu, jadi masih bingung juga menentukan ini. Alhamdulillah ini tadi materinya juga saya juga jadi berpikir juga, ini bukan hanya untuk anak-anak saya juga yang sudah mulai, mereka ada yang sudah mulai bekerja, ada yang masih mahasiswa gitu, tapi saya juga berpikir untuk diri sendiri. Tapi kalau Bu Jenderal mah kan udah aman jadi komisaris. Aduh. Ya Bu Rivi, terima kasih sharingnya. Ya ini saya jadi ingat ya sama-sama. Saya jadi ingat juga nih Pak Gutomo ya, teman-teman di Diknas itu kan pada waktu dia mau berapa tahun sebelum pensiun tuh udah langsung switch jadi jadi dosen semua ya, karena umurnya mau panjang, umur pensiun, bener nggak sih? Iya Bu Rivi gitu loh. Jadi kan kalau misal jadi struktural umur berapa Pak Gutomo pensiunnya? 60. Nah kalau misalnya jadi dosen kan 65, kalau jadi guru besar kan 70. Nah yang Pak Heri, ingat nggak Pak Heri Widyasono? Yang di bank. Ya karena kan UNS. Terus Pak Sekjen siapa zaman Pak siapa yang jadi profesor di UNS juga? Pak Bedowi. Pak Bedowi, iya. Kok Pak Gutomo ini nggak sempat pindah jadi dosen ya? Saya sudah mencoba Bu, 1 semester sebelum pensiun mengajar, tetapi saya lebih suka ke dunia penelitian, Bu. Jadi saya kembali ke habitat saya. Oh gitu, baik. Yeah. Oke, ini jadi seneng ya ngobrol karir macam-macam. Jadi Bu Rivi terlambat baru mikir sekarang Bu Rivi, tapi nggak ada yang terlambat ke dalam hidup belajar panjang hayat. Yang nawarinnya juga ada di Lampung dengan Palembang, Prof. Jadi saya juga berpikir juga, waduh kok jauh juga ini anak-anak sementara di Bandung, suami di Jakarta. Jadi nehi ya. Jadi kelihatannya mau melanjutkan ini aja, masih ingin menulis seperti itulah dulu, sempat berhenti gitu. Ya. Tapi ya anak-anak bilang katanya yang mama suka saja seperti itu. Iya betul Bu Rivi. Adik-adik keajak wira swasta gitu, tapi ya wira swastanya sementara kemarin sudah mulai berjalan gitu ya, mungkin sedikit-sedikit lah. Mungkin bantu anak-anak kali ya. Kalau sekarang udah berumur gini mulai terjun bisnis, kayaknya mendingan jangan kali ya. Resiko tinggi. Iya, adik yang menjalankan seperti itu. Gimana Bu Truli? Memang saya juga berpikir kalau saya harus diam saja juga nggak enak ya, Prof ya. Kemarin sudah aktif seperti itu, malah jadi sakit-sakit gitu, malah aduh. Hidup ini memang yang apalagi yang semakin mendekati, kita nggak tahu kapan dipanggilnya. Kita harus segala sesuatu dengan ikhlas dan yang enak di hati aja dan tidak menyakitkan orang lain gitu aja. Nah, itu benar Bu Truli. Terus ya Bu Rivi mestinya punya hobi kayak Bu Truli tuh, tari Bali di depan tuh. Jadi bukan hanya ikut webinar aja. Webinar itu tari Bali. Dia selain dance ada corona. Ngaji juga rajin Bu Truli, pokoknya komplit deh Bu Truli tuh. 8 kecerdasan diisi semuanya. Pokoknya dekat sama Allah aja setiap kali. Baik. Terima kasih Bu Bapak sekalian ya. Terima kasih. Udah nggak terasa, udah 5:18 ini. Saya kembalikan pada Bu Dewi. Dengan sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih pada Ibu Bapak sekalian yang sudah berbagi cerita dan berbagi kebahagiaan pada sore hari ini. Semoga terus sehat dan jangan lupa 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Untuk Pak Gutomo nih yang bolak-balik ke Semarang. Hati-hati di jalan. Terima kasih banyak. Bu Dewi silakan, makasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Makasih Prof Reni, Pak Gutama, sering-sering ya Pak. Saya ketemu Pak Gutama kalau rapat asesor doang, Bu. Tapi alhamdulillah Pak Gutama ingat saya enggak, saya jadi staf Ibu gitu. Loh, kamu kok gemuk sekali sekarang gitu. Sekarang Dewi pakai cadar malah. Iya, pangling dulu pakai cadar. Maklum ada yang ditutupin. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke acara selanjutnya. Seru juga ya Bu, mungkin satu saat temanya tentang
Kalau lansia malu nggak Bu nyebutnya atas senior ya Bu? Jangan ngomong lansia dong, kita masih muda ya Pak Tomo ya. Setuju. Bu Rifi, kita masih muda. Siap. Senior ya Bu. Senior. Yang old. Mudah-mudahan bisa selanjutnya. Terima kasih. Ini narasumber Mbak Ai sudah siap belum untuk pertanyaan kuis? Ada kuis tuh. Iya, boleh Bu. Silakan. Yang gampang-gampang ini pesertanya senior semua jadi pelan-pelan. Tadi ya. Ya, saya izin itu untuk kuisnya mungkin ke determinan tadi ya. Pertanyaannya apa? Salah satu determinan atau yang mempengaruhi dalam penentuan karirnya disebutkan. Sebutkan salah satu determinan ya yang mempengaruhi karir. Ayo Bu Rifi yang jawab. Silakan untuk diketik di ruang chatting siapa yang menjawab benar dan lebih dulu akan menjadi pemenang kuisnya. Biasanya ada Bu Finas. Bu Finas semangat nih. Ayo Bu Finas. Bu Finas sudah nggak boleh. Udah. Tinggal menang. Silakan Bapak Ibu mungkin. Silakan. Nah, ada yang jawab nih. Tuh ada Bu Sudah ada yang masuk ya. Ya 100. Langsung 100. Dari Bu Nurul. Ini Bu Nurul Mustafidah paling rajin nih ikut ya. Alhamdulillah dapat terus nih. Berarti langsung benar ya jawabannya ya? Benar. Ya, betul. Benar ya. Prof Reni mungkin ada yang mau ditambahkan untuk pemenang kuis Prof Reni? Tambah lagi determinan yang terkait dengan sejarah karir dari keluarga. Tadi misalnya Pak Gutomo pengen jadi DRS, dokter Andes. Jadi kan keluarganya kebanyakan PNS, jadi ikut-ikutan jadi PNS. Itu determinan apa namanya? Determinan apa? Anak saya Bu, cita-cita dokter sekarang YouTuber. Nah itu balik anak zaman now bener itu. Bayarannya lebih besar. Lebih ngetop. Lebih ngetop lagi. Silahkan Bapak Ibu dijawab di ruang chatting. Biasanya ada ini nih, ada tadi saya lihat ada Bu Nurul lagi yang jawab. Satu Bu Nurul ya. mukanya mana ya? Ini saya belum pengen kenalan Bu Nurul dari mana? Dari pesantren Asidikiyah ya. Wah mantap Bu Nurul, terima kasih ya. Asidikiyah kalau saya nanti kapan-kapan ya. Ngisi ya. Iya. Oke, dapat 2 tuh Wi. Dapat apa sekarang? Dari Manari Bu, berarti nanti terserah Manarinya. Iya. Ya. Baik, saya catat 2 ya. Ibu boleh dipilih 1 Bu, 1 lagi mungkin untuk peserta yang menarik tanggapannya atau tadi berdiskusi bersama. Saya mau kasih 3-3-nya Pak Gutomo, terus kemudian Bu Truli, Bu Rivi sama 4 Pak Yunuzar. Ya tulis ya Bu. Nanti Bu Dewi hubungin saya ya. Itu 4-4-nya dikasih. Biar menikmati Manari. Boleh membatasi tepung apa boleh nggak Bu Truli? Boleh non gluten ya. Saya takut salah nih tadi namanya ada Pak Gutama, Bu Truli, Pak Yunuzar. Satu lagi maaf siapa Bu? Bu Rivi. Bu Rivi ya. Siap, terima kasih. Nanti mohon izin dihubungi alamat pengirimannya. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Kita foto dulu ya Prof Reni. Iya. Mas Arief masih ada nggak nih Mas Arief? Biasanya mau foto bareng nih. Layarnya mohon bisa dibuka Bapak Ibu biar kelihatan. Ustadz Arief udah ngaji di tempat lain. Iya. Silakan dibuka. Yang belum silakan. Atau yang ada ya, kita foto sama-sama. Ya, silakan. Ya, silakan. Gimana? Siap ya. 1, 2, 3. Gaya kita
begini Bu, rata-rata Allah pada ke atas. Ada yang begini, gitu. ada yang begini. Kalau yang Islam begini, rata-rata telunjuk ke atas. Oh, gini aja deh, gini. Annyeonghaseyo boleh. Gini aja deh. Ya, annyeonghaseyo. Kalau itu bilang love. Lope, anak-anak baik ya. Boleh begini juga di pipi ya. Baik. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Iya Pak Yunusar, ada yang baru buka, silakan Bu Rifi. Ya, saya ulang ya. 1, 2, 3. Mana sih? Belajar dari cucu, Bu Tuli. Oke, terima kasih. Sambil menunggu di Maaf ya semuanya. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Terima kasih, Prof. Sama. Sambil menunggu ditutup, saya share memorabilia ya Bu.